Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena rahmat dan karunia beliaulah kita dapat berkumpul bersama-sama hari ini di ruangan ini untuk melaksanakan berbagi praktik baik melalui kombel sekolah dari Pak Randi dan Pak Fauzan. Dan salawat beriringan salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana karena beliaulah yang membawa kita dari alam yang tidak berilmu pengetahuan kepada alam yang berilmu pengetahuan yang seperti kita rasakan pada saat ini. Baiklah Bapak Ibu semuanya, sebelumnya kami berterima kasih terlebih dahulu karena sudah meluangkan waktunya untuk mau bergabung di ruangan ini untuk melaksanakan kegiatan dari teman kita. Dan selanjutnya kita minta sambutan dalam pembukaan berbagi praktik baik ini kepada Ibu, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Majelis Guru SDN 22 Muaro dan yang terhormat Bapak yang melaksanakan, yaitu berbagi praktek baik melalui komunitas belajar sekolah Kombelwa, yaitu Bapak Randi Kurniadi dan Bapak Fauzan. Beliau yaitu melakukan berbagi praktek baik melalui KBS ini, yaitu rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran PJOK dengan model Sport Education Model SEM. Jadi melalui turnamen volleyball bola mini. Jadi di sini kan praktek baiknya yaitu melalui SEM, itu mengenai polimini. Nah, kalau dapat ini kita terapkan di sekolah kita, dan ini kita laksanakan pembelajaran praktek baik ini dengan kegiatan berlanjut di sekolah kita ini. Nah, hanya itu acara pembukaan pembelajaran praktek baik untuk yang akan dilaksanakan oleh guru PJOK. Jadi Ibu menyarankan kalau dapat setiap kegiatan kita yang dilaksanakan dalam pembelajaran praktek baik ini akan dilaksanakan tindak lanjut untuk selanjutnya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah membuka kegiatan kita pada hari ini. Maka dengan pembukaan yang sudah dibuka oleh Ibu Kepala tadi, maka acara kita hari ini akan dilanjutkan, yaitu presentasi dari Bapak Randi. Kepada Bapak Randi kami persilahkan. Baik, izin berdiri Bapak-bapak dan Ibu sekalian yang hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir bersama kita dan sudah membuka acara kita pada hari ini. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, khususnya guru SDN 22 Muaro yang sama-sama kita banggakan juga, dan juga tidak lupa kepada pengurus maupun anggota KPS ataupun komunitas belajar sekolah kita, yaitu SDN 22 Muaro. Mengawali kegiatan kita pada hari ini, pertama marilah kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan insyaallah kemauan juga untuk
Bapak dan Ibu untuk hadir mendengarkan atau melihat hasil dari rencana tindak lanjut kami sebagai peserta PKG PJOK khususnya tahun 2024. Pada kesempatan kali ini juga mari kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya sampaikan sedikit tentang rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran PJOK dengan model yaitu Sport Education Model atau yang disingkat dengan SEM. Pertama izinkan saya mengaturkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah bersedia hadir untuk mendengarkan rancangan kami ini. Baik Bapak Ibu, izin saya bercerita sedikit kenapa ini terjadi gitu. Jadi ini merupakan tugas kami selaku peserta pembelajaran PKG PJOK ini yang diadakan oleh Balai Penggerak khususnya Sumatera Barat, dan kami alhamdulillah sudah mengikuti kegiatan ini dari akhir September kemarin, ya sudah 2 bulan, dan sekarang ini sudah sampai di kegiatan penghujung Bapak Ibu. Kurang lebih mungkin sekitar 3 kali pertemuan lagi, insya Allah nanti selesai acara PKG ini, dan kami berharap tentunya juga Bapak dan Ibu sekalian mendoakan kami nantinya lulus dengan nilai yang baik, amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu langsung saja. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi praktik baik melalui komunitas belajar sekolah atau KBS, yaitu tentang rencana tindak lanjut rancangan pembelajaran PJOK dengan model SEM, di mana SEM ini mungkin kalau bagi Bapak Ibu ada yang agak asing ya. Kalau kepanjangannya SEM itu adalah Sport Education Model. Atau ada nggak pernah Bapak Ibu mendengar kata SEM ini, Bu? Ada? Mungkin belum pernah ya, karena ini merupakan salah satu bentuk kegiatan kami atau yang kami pelajari di dalam kegiatan PKG PJOK. Latar belakang dari SEM tersebut yaitu dapat kita lihat di slide yang ada depan Ibu. Sport Education Model atau SEM adalah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. SEM merupakan salah satu program berdampak positif pada murid untuk belajar dengan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengeksplorasi berbagai peran dalam tim. Selain jadi pemain, murid dapat menjadi peran lain tergantung aktivitasnya, seperti menjadi pelatih, manajemen peralatan, wasit, pencatat skor, ahli statistik, bahkan lebih luas siapa yang menjadi analisis pertandingan, ada yang menjadi jurnalis dan lain sebagainya. Ini merupakan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempelajari keterampilan, strategi, taktik, peraturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai kemampuan bakat dan minatnya. SEM bisa menguatkan kepemimpinan murid atau student agency dengan memberikan ruang melibatkan murid dalam memberikan suara atau voice, kemudian pilihan atau choice, dan kepemilikan atau ownership. Memberdayakan murid saat program sekolah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi sehingga terwujudnya lingkungan yang menumbuh kembangkan kepemimpinan murid. Kemudian selain daripada ini yang menjadi latar belakang saya dalam mohon maaf tadi sebelum saya sampaikan, jadi kegiatan SEM yang saya rancang ini yaitu berupa melalui turnamen volleyball mini Bapak Ibu. Jadi harapannya nanti
nanti akan saya sampaikan dalam tujuannya. Seperti yang saya sampaikan tadi, selain dari latar belakang tujuan SEM tadi, yaitu ada beberapa latar belakang yang menjadi alasan saya untuk ingin merancang kegiatan SEM ini, ya, yaitu dengan mengadakan turnamen voli mini di sekolah, kita dapat mengoptimalkan segala potensi yang ada, baik dalam bentuk fisik yaitu lapangan, kemudian ya lapangan yang ada di halaman sekolah, kemudian bola voli mini, kemudian ada juga ruang kelas serta aset manusia seperti kepala sekolah sebagai penentu kebijakan dana maupun yang lainnya, guru sebagai fasilitator yang memiliki bakat serta kemampuan di bidangnya, ya, karena di sini kami yakin dan percaya Bapak Ibu banyak sekali yang memiliki kemampuan atau keahlian di luar daripada bidang yang mungkin Bapak Ibu ajar gitu. Contohnya seperti Ibu Tuti, selain beliau guru kelas dari kelas 2, beliau juga ahli dalam bidang kesenian. Jadi dalam rancangan SEM inilah yang akan ingin kami lihat potensinya. Mungkin sama juga dengan halnya kalau di kelas biasanya yang sudah kurikulum mereka itu kita ada proyek, ya, atau P5 Bapak Ibu. Mungkin sama dengan ini. Jadi dapat kita lihat sebenarnya ternyata selama ini guru PJOK itu sudah ada proyeknya, ya, yaitu di akhir semester biasanya atau setelah ujian semester itu biasanya kita mengadakan yang namanya class meeting. Nah, jadi SEM ini adalah bentuk itu Bapak Ibu, bentuk yang akan dilaksanakan untuk kegiatan class meeting. Cuman polanya sudah berbeda. Kalau biasanya kalau kita class meeting kan rata-rata masih dengan gaya komando, rata-rata anak kita pandu, kemudian kita jarang sekali. Nah, sedangkan dengan model ini, proyek ini nanti dapat kita lihat tujuannya masing-masing. Selanjutnya yaitu tujuannya, yang pertama yaitu terwujudnya siswa yang berakhlakul karimah, bugar, sehat, gembira, dan berprestasi. Kemudian pemahaman siswa tentang olahraga dan membantu mereka mengembangkan keterampilan, pengetahuan, serta nilai-nilai sosial melalui pengalaman bermain sesuai peran yang diminati. Kemudian menekankan pembelajaran melalui pengalaman nyata dan situasional. Selanjutnya meningkatkan kesehatan dan kebugaran siswa, meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Kemudian penerapan konsep belajar aktif di mana siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan belajar. Selanjutnya ada capaian, langkah, dan lini masa kapan kegiatan ini dilakukan. Yang pertama capaian dan tujuan, yaitu yang pertama capaiannya dan tujuannya itu pemahaman tentang permainan aturan bola voli mini. Jadi anak-anak ini diharapkan nanti mampu memahami tentang permainan serta aturan yang ada dalam permainan bola voli. Kemudian yang kedua, mengembangkan keterampilan individu. Yang ketiga yaitu memahami atau pemahamannya terhadap taktik bermain voli. Kemudian sportivitas dan kerjasama tim, dan kepemimpinan serta tanggung jawab pada seluruh peserta didik. Langkahnya yaitu pembahasan dalam technical meeting, latihan tim dalam persiapan, kemudian pemilihan peran dan penyaringan anggota. Jadi nanti kita sebelum melaksanakan kegiatan nanti kita jaring dulu siapa yang akan menjadi peran. Jadi masing-masing peserta didik kita nanti dikasih perannya masing-masing. Mungkin ada yang jadi MC, ada yang jadi panitia, ada yang jadi mungkin pembaca doa, ada yang di kesenian dan lain sebagainya. Nah, pada intinya peserta didik nanti ada perannya masing-masing, tidak harus menjadi peserta turnamen seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu bisa menganalisis pertandingan. Yang keenam evaluasi kegiatan. Ini adalah langkah-langkah nanti yang akan coba kita lakukan.
Selanjutnya peran siswa yang menjadi panitia penyelenggara. Ya, siswa ini seluruhnya rata-rata siswa semua Bapak Ibu, peserta didik semua. Siswa yang menjadi panitia penyelenggara, menjadi ketua, sekretaris, bendahara, dan tim peralatan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penyelenggara acara, ada pembawa acara, pimpinan nyanyi, doa, kemudian ada laporan ketua panitianya. Kemudian tugas kita sebagai apa? Tugas kita hanyalah nanti sebagai fasilitator atau mungkin hanya sedikit memberikan support atau motivasi. Mungkin situnya nanti kita bergerak, rata-rata nanti aktivitasnya seluruhnya diserahkan kepada seluruh peserta didik. Kemudian guru juga, ya seperti yang disampaikan tadi, adalah guru sebagai fasilitator dan membimbing. Ya, seperti guru agama nanti bisa diharapkan berkolaborasi kita dalam membimbing tentang kegiatan keagamannya seperti berdoa atau yang kegiatan seremonial lainnya. Kemudian guru bahasa Indonesia, karena kita nanti di acara pembukaan ada yang diminta peserta didik kita untuk menjadi pembawa acara atau MC. Nanti berkolaborasi juga kita dengan guru kelasnya yang ahli bahasa Indonesia untuk membimbing peserta didik kita dalam kegiatan sebagai pembawa acara. Selanjutnya juga ada kesenian, ya seperti yang disampaikan tadi, kita juga punya guru-guru yang ahli dalam seni. Nanti diharapkan kita juga mampu berkolaborasi nanti bapak atau ibu yang ahli di bidang seni, nanti kita bisa misalnya di acara pembukaan kita sambut dengan tari gelombang atau tari yang dulu, mungkin seperti itu. Inilah kegiatannya yang kira-kira dapat kami gambarkan Bapak Ibu. Kemudian lini masanya, pembentukan panitia nanti dan pembagian peran dan teknik kami usahakan di akhir November atau sebelum ujian. Kemudian pelaksanaan setelah ujian semester 1 dan pembukaan hingga penutup serta penyerahan hadiah. Selanjutnya yaitu struktur program dan mitra komunitas. Sebenarnya tadi sudah juga disampaikan Bapak Ibu. Kalau untuk struktur program ini setelah saya pahami, ya sebenarnya hampir sama ya. Ada intrakurikuler, ada kokurikuler dan ekstrakurikuler. Kalau berdasarkan analisa kami terhadap kegiatan SEM ini, jatuhnya kepada kokurikuler, ya bukan ekstrakurikuler. Dia memang ada hanya sedikit perbedaannya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu peserta lomba murid. Peserta lombanya itu murid atau peserta didik kelas 4, 5 dan 6 sebagai pemain, dan panitia dan murid sebagai pemain dan panitia, dan murid kelas 1, 2, 3 juga bisa nanti sebagai supporter serta pengisi acara seperti tari dan kesenian lainnya. Yang ketiga yaitu penanggung jawab adalah kepala sekolah. Kemudian KBS yang menjadi lokomotifnya itu fasilitator adalah komunitas praktisi PJOK yang terdiri dari guru PJOK yang kurang lebih antara adalah saya dengan nanti Bapak Fauzan. Kemudian mitra dengan guru mapel agama seperti yang disampaikan tadi Bapak Ibu, guru kelas yang ahli bahasa, guru kelas ahli matematika. Nah, untuk matematika ini nanti bisa mungkin dalam pencatatan skor atau perhitungan angka dalam permainan voli. Jadi semuanya dalam kegiatan turnamen ini pembelajarannya istilahnya kompleks, lengkap. Ada matematikanya, ada keseniannya. Inilah yang akan coba kita terapkan dalam kegiatan proyek ini. Kemudian mitra dengan orang tua sebagai sponsor atau donatur. Jadi nanti kalau kita punya kesempatan kita juga lakukan sosialisasi terhadap orang tua supaya nanti ada sedikit banyaknya support untuk kegiatan kita nantinya. Selanjutnya potensi aset yang dimiliki. Jadi berdasarkan analisa saya, kenapa saya ingin melakukan kegiatan project SEM ini, yaitu karena berdasarkan potensi atau aset yang kita miliki. Yang pertama, aset kita ada kepala sekolah sebagai aset manusia, kepala sekolah dan guru Bapak Ibu. Kita juga peserta didik juga maksudnya. Ya, SDN 22 Muarung memiliki anggota KBS sebanyak kurang lebih 19 orang. Kita yang tergabung di sebagai guru dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah kita.
Kemudian ya ahli dalam bidang tertentu, ya mungkin masing-masing kita punya keahlian yang mungkin tidak sama. Peserta didik, jumlah peserta didik sekitar 230 orang kurang lebih ya Bu ya, yang berasal dari latar belakang dan daerah yang berbeda dan memiliki bakat serta minat yang beragam. Jadi ini juga kita ingin melihat dari perbedaan asal usul, perbedaan budaya, perbedaan agama. Nanti ternyata kalau kita adakan kegiatan SEM ini yang juga tinggi tingkat sosialnya, kita juga akan bisa melihat bagaimana antusias peserta didik kita walaupun dari berbeda-beda latar belakangnya. Kemudian kita juga punya aset fisik Bapak Ibu. Aset fisik seperti lapangan serta pendukung seperti bola, net yang cukup, dan kemudian kita juga mempunyai jaringan wifi yang memadai, nanti bisa kita gunakan untuk live streaming atau yang melalui channel YouTube atau medsos sekolah. Nanti ini kita bisa memanfaatkan yang ahli IT, mungkin operator kita. Inilah kolaborasi kita nanti. Kemudian sosial politik, yaitu orang tua yang berasal dari kategori ekonomi belum mampu ke atas rata-rata, yang ya mungkin bisa mendukung program kemajuan peserta didik kita di sekolah. Selanjutnya rencana evaluasi, ya saya juga merencanakan kegiatan nanti untuk evaluasinya ada 7 tahapan implementasi STEM. Dalam pembelajaran masing-masing tahapan harus dievaluasi. Evaluasi keseluruhan akan dilakukan pada akhir tahapan, yaitu evaluasi dan refleksi penerapan STEM dalam PJOK. Beberapa hal yang perlu harus dievaluasi adalah yang pertama itu tujuan pembelajarannya, meninjau ketercapaian tujuan pembelajaran dalam STEM. Yang kedua, umpan balik dari murid tentang pengalaman dalam pembelajaran STEM, kemudian mengumpulkan pendapat melalui refleksi. Selanjutnya refleksi guru, refleksi terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan STEM. Yang keempat yaitu evaluasi kinerja tim. Kita meninjau nantinya kolaborasi dan kerjasama tim dalam STEM ini. Nanti yang bertanding, yang menjadi pelatih, yang jadi pemainnya, kita tinjau juga Bapak Ibu bagaimana kerjasama mereka. Kemudian yang kelima, evaluasi penerapan terhadap konsep Firefly atau pembukaan atau bola pertama, ya. Jadi mereka diharapkan juga mampu memahami konsep-konsepnya. Jadi tidak asal-asalan seperti itu. Memang kita usahakan terlihat resmi. Seandainya besok anak-anak kita melangkah ke yang lebih tinggi lagi, mungkin mereka jadi panitia di acara kegiatan-kegiatan yang lebih besar, yang lebih tinggi. Nah, diharapkan mereka sudah mempunyai sedikit banyaknya pengalaman sebagai dasar mereka. Kemudian evaluasi manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Ya, nanti ini terkait tentang efektivitas keaktifan murid yang terlibat sesuai dengan perannya. Inilah yang akan kita lihat. Untuk kemungkinan tantangan, yang pertama yaitu manajemen waktu Bapak Ibu. Karena kalau kita lihat sebenarnya kondisi saat ini sering hujan juga. Jadi mungkin waktu ini memang merupakan tantangan yang pertama nanti bagi kita untuk melakukan kegiatan, apalagi kita nanti kan kegiatannya di luar atau bukan indoor gitu, atau di lapangan halaman sekolah kita. Ya, seperti yang kedua, itu cuaca. Ya, cuaca sering hujan tadi Bapak Ibu, ini merupakan tantangan. Kemudian motivasi peserta. Ya, terkadang kalau kita lihat banyak juga nih peserta didik kita yang kurang termotivasi untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Apalagi kalau bola voli itu banyak juga sebenarnya Bapak Ibu, banyak nampak anak-anak kita yang kurang aktif sebenarnya. Nanti inilah yang akan kita coba evaluasi, kita motivasi peserta didik. Kalau mereka ada ahlinya di sini, nanti kita carikan peran yang sesuai dengan mereka. Intinya kita membuat anak-anak kita aktif dalam kegiatan ini nanti. Kemudian yaitu evaluasi dan umpan balik. Nah, di sini kalau kita tidak hati-hati atau tidak menanggapi dengan cepat, nanti permasalahan yang terjadi Bapak Ibu ini bisa jadi akan lebih besar. Ya, dampak dan risikonya. Jadi kalau ada kejadian, nah kita sebagai fasilitator nanti diminta untuk segera melakukan evaluasi dan umpan balik terhadap
hal-hal kecil pun yang terjadi di lapangan nantinya. Kemudian dukungan orang tua juga tentunya nanti berpengaruh terhadap kita sebagai pelaksana kegiatan SEM ini. Untuk solusinya ya tentunya kita nanti kalau masalah cuaca atau masalah waktu ya tentunya kita diminta untuk menyusun jadwal seefisien mungkin ya, kita kondisikan nanti bagaimana kegiatan kita ini tetap berjalan dengan lancar. Kemudian kalau masalah motivasi peserta kita lakukan nanti coba dengan pendekatan positif, istilahnya pendekatan secara baik-baik Bapak Ibu, ini kita usahakan kita motivasinya mereka dengan cara yang baik lagi. Kemudian komunikasi terbuka ya, kita mengadakan komunikasi terbuka terhadap peserta didik. Nanti tidak kita halang-halangi, apa yang terasa boleh kita minta untuk disampaikan. Umpan balik yang selanjutnya itu umpan balik terhadap peserta ini juga solusi dalam menangani kejadian yang tidak terduga nantinya selama kegiatan berlangsung. Ya, jadi mungkin itu saja Bapak Ibu presentasi tentang yaitu berbagi praktik baik dalam merancang pembelajaran PJOK dengan model khusus saya pribadi yaitu model SEM. Nanti untuk Pak Fauzan kita tengok juga secara bersama. Kalau nanti ada pertanyaan atau tanggapan kita pending dulu saja Bapak Ibu, nanti kita minta setelah Bapak Fauzan menyampaikan hasil atau presentasinya. Dari saya cukup demikian dulu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Randi yang telah mempresentasikan tentang model pembelajarannya. Sekarang bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan saran atau pertanyaan kepada Bapak Randi dan Bapak Fauzan, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memberikan sedikit pertanyaan, jadi apa yang ditampilkan tentang praktek baik yang disampaikan oleh Randi dan Pak Fauzan tadi sudah baik. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat terlaksana dengan nanti di sekolah kita. Nah, sedikit yang ingin saya tanyakan dari kedua tentang praktek baik tadi, yaitu pelaksanaannya kan sudah ditentukan bahwasanya pembentukan panitia itu kalau tidak salah dengar tadi akhir bulan ini, ya kan? Cuman kalau kegiatannya secara bersamaan atau waktunya ditentukan per minggu. Nah, maksudnya misalnya minggu ini kegiatan praktek baik dari Pak Randi, kemudian besoknya minggu depannya praktek baik dari Pak Fauzan. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan batok kelapa tadi ini melibatkan kelas berapa saja. Nah, kalau misalnya tadi ada tantangan biaya, kalau rasa mungkin kelas 4, 5, dan 6 ini sudah ada uang sosialnya. Jadi bisa kita pakai untuk biaya tentang batok kelapa tadi. Nah, itu dua pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Lucy atas tanggapan maupun pertanyaan yang disampaikan. Kalau saya analisa dari pertanyaan yang dilemparkan oleh Ibu Lucy, dapat saya pahami bahwa beliau ternyata sudah paham dengan kegiatan yang kami rencanakan ini. Kemudian tadi ada pertanyaan yaitu masalah penyusunan jadwal ya Bu ya. Tadi kami sampaikan bahwasanya rencananya ya kegiatan ini
ada langkah-langkahnya. Yang pertama ada pembentukan panitia, kemudian pembagi peran terhadap masing-masing peserta maupun peserta didik kita nantinya. Jadi sebenarnya ini Bu, setelah dilakukan atau kami sampai komentari, inilah nanti tugas dari kita untuk kita rencanakan secara bersama Bu, kapan waktunya bisa kita lakukan membagi peserta didik menjadi MC atau dan lain sebagainya. Kita sepakati bersama. Kemudian setelah itu kapan kita lakukan technical meetingnya dan kapan baiknya kita laksanakan kegiatan ini. Kalau yang tadi itu kan sebenarnya cuma rencana dari kami. Nanti yang sepenuhnya menentukan itu adalah kita bersama Bu. Kalau memang ternyata bisa kita laksanakan sesuai dengan jadwal yang kami buat, nah artinya kita sudah apa? Inilah nanti setelah ini kegiatan kita, nanti kita diskusikan, kita buat notulen rapatnya, apa yang akan kita lakukan dan kapan kita lakukan. Mungkin itu saja untuk jawaban pertanyaan yang pertama. Untuk yang kedua tadi khusus untuk Bapak Fauzan ya Bu ya, silakan kita minta pendapat. Baiklah Bapak Ibu, dengan berakhirnya jawaban dari Pak Randi dan Pak Fauzan tadi, maka berakhir pula lah kegiatan praktik baik kita hari ini. Semoga bisa berjalan lebih baik ke depannya lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Sedikit merefleksi tentang kegiatan praktek baik tugas PKG PJOK yang telah disampaikan oleh Pak Randi dan Pak Fauzan. Ini sudah begitu baik karena di sini sudah tergambar tentang kolaborasi dengan berbagai mata pelajaran dan berkolaborasi dengan guru kelas yang ada di SD 22 Maro ini. Mudah-mudahan dengan adanya kolaborasi ini sehingga apa yang kita inginkan tercapai dengan baik. Nah, itu sedikit refleksinya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.